Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nano Narko. Anak muda say no to narkoba di episode yang keempat ya. Barengan sama Nano BNN bagian nanya-nanya, dan juga kali ini barengan sama Dokter Pur BNN juga bagian jawab-jawab ya. Selamat siang menjelang sore Dokter Pur. Siang juga Mas Nano. Gimana kabar? Baik. Ahlan wa sahlan, sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah. Dokter harus sehat dong ya kan? Ya nggak tentu sih. Iya lagi. Tapi tahu obatnya gitu loh. Tahu obatnya betul. Ya, tapi jangan sampai ngerokok lah. Dok, kenapa dok? Kan tahu obatnya. Oh iya. Enggak lah. Justru karena tahu obatnya kan, mendingan kita ngerokok aja dok. Ya kalau misalkan ada sakit kan kita tahu obatnya, ya kan dok? Jangan. Jangan ya. Oke. Kita udah bareng sama Dokter Pur. Nama panjangnya siapa dok? Purwanto Setijawargo. Wih mantap. Ya. Gak bisa ngulang kan? Gak bisa nih. Susah. Dokter Purwanto aja gitu ya. Dokter Pur gitu aja lah. Ya. Aku manggilnya dok, nggak apa-apa ya dok. Gak apa-apa gitu aja. Siap. Nggak tersinggung kan tapi? Enggak dok, lah. nggak kan? Ya kan. Dok, apa namanya buat hari ini kita lagi ngebahas tentang. Jadi gini teman-teman ya, sobat sangar ya, dan juga empower yang lagi nontonin podcast Nano Narko. Kita masih ngomongin tentang narkoba, dan sekarang adalah di episode keempat ini kita pengen ngomong tentang yang namanya pengobatan, rehabilitasi. Sama gak sih pengobatan sama rehabilitasi itu dok? Sama kan? Beda. Loh, kok bisa beda loh dok? Beda, karena pecandu narkoba ini nggak ada obatnya. Karena dia sudah konsumsi obat. Ah iya lagi. Iya, secara logika iya ya. Dok, sorry, disuruh sama ini Pak Direktur untuk menaikkan ininya, mic-nya. Oh, mega. Lebih ke arah sini aja gitu. Sip, mantap. Oke, Mantap ya. sip, sudah, siap. Ini bahayanya pakai narkoba itu karena kalau udah kecanduan tidak bisa diobati. Mau diobati pakai apa? Wong dia udah Minum obat. Oh iya. Ya juga ya. Terus ya apa dok caranya gitu kan biar dia nggak make lagi. Sembuh bisa nggak sembuh? Tapi kalau sembuh? Kalau sembuh nggak bisa. Nggak bisa juga sama ya? Ya karena ini gangguan kesehatan ini yang diserang otak. Oke. Dan sifatnya kronis pelan-pelan gitu. Dan bisa kambuh. Oke. Seperti analoginya kayak penyakit stroke. Ya. Penyakit stroke itu gangguan kesehatan, sakit otaknya betul. kronis pelan-pelan dan anfal kambuh nggak bisa sembuh. Oke. Jadi mirip seperti itu. Makanya kalau ada orang direhabilitasi, ya. Oh sudah direhabilitasi, kok nggak sembuh? Ya. Ya memang kita hanya bisa memulihkan, bukan menyembuhkan. Beda lagi nih, memulihkan sama menyembuhkan beda nih berarti. Beda. Karena apa? Itu, karena pulih itu fungsi-fungsi sosialnya yang kita pulihkan. Bukan kesehatannya. Bukan physically-nya ya. Bukan physically, bukan otaknya. Bahkan kalau Mas Nano saya kasih tahu mungkin kaget ya. Ya. Kalau orang rokok itu otaknya nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau konsumsi narkoba otaknya bisa hilang. Seriusan? Serius. Maksudnya hilang. Hilang, Mas, hilang. Kayak dimakan zombie gitu hilang gitu. Iya, hilang. Jadi otak itu kan fungsinya seperti listrik. Oke. Ada sel saraf, itu kayak tembaga. Ada lemak atau mielin yang bungkus, atau kalau tembaga itu ada plastiknya. Ya. Nah, ekstasi sama Oke. kalau dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan banyak, dan itu konsisten menjadi, ya. Nah, itu menjadi halusinogen. Oke. Halusinasi. Nah, itu yang terjadi adalah mielin tadi itu, lemak yang bungkus sel saraf tadi itu erosi, terkikis, hilang. Oke. Oh gitu ya. Iya, hilang. Jadi akhirnya nyetrum konslet. Itu yang bikin akhirnya juga pengguna narkotika itu mostly penyalahguna ini ya emang otaknya konslet gitu kan ya. Oke. Sakitnya berarti sakit otak kronis kalau tadi dokter bilang ya. Dan kambuhan. Oke, dan kambuhan berarti memang tidak bisa disembuhkan, tapi untuk fungsi sosialnya bisa dipulihkan. Ya, asal dia setelah direhab dia berhenti. Nah, ngomongin tentang berhenti atau enggak itu kan sebetulnya kita ngomongin tentang efek jera dok. Kalau misalkan direhab apa bisa jera gitu? Kenapa kok enggak? Mendingan gini, kenapa pengguna narkoba, penyalahguna narkoba itu kok enggak di penjara aja sekalian? Kalau di penjara itu tidak ada bimbingan intensifnya.
Kalau di rehabilitasi, Ya. dia ketemu kita kadang sukarela, berjadwal, tidak terpenjara, tidak kehilangan kebebasannya. Oke. Ada yang sukarela. Jadwal kita kalau dia masih ringan itu seminggu sekali. Ya. Dia bisa aktivitas yang lain. Kecuali kalau udah berat dia harus rawat inap. Tapi tetap di bawah bimbingan seseorang yang profesional adiksi untuk membimbing dia supaya jerahnya itu bukan efek. Jerahnya itu ya dibuat. Ayo berhenti yo gitu loh. Oke. Dan yang bisa menghentikan dia, yang bisa mengubah dia itu hanya 2 oknum. Oke. Yang pertama. Dia sendiri. Yang kedua lebih powerful. Iya. Yang kedua, Siapa tuh? Tuhan. Oke. Terus Iya, ngapain di rehabilitasi? Iya. Terus dokter ngapain di situ ya? Nah, pertanyaannya kan itu. Kita itu hanya memfasilitasi, Ya. memfasilitasi. Jadi memberikan insight, memberikan pencerahan dengan cara ngobrol, Oke. komunikasi, tapi bersifat terapi. Yes. Tuh. Misalnya, Mas Nano ngerokok nggak? Yes. Nah, Mas Nano ngerokok pengen berhenti nggak? Obviously ya sih sebetulnya, Dok, tapi Nah, itu butuh orang lain kayak saya profesional, Ya. bimbing Mas Nano, berbicara dengan Mas Nano, nanti Oke. Mas Nano jawab, terus habis itu pikirin dewe Mas, mau berhenti apa enggak? Iya. Ya itu gini, apa sih untungnya ngerokok? Iya. Apa sih ruginya ngerokok? Iya. Sekarang bayangkan, tidak merokok itu untungnya apa? Ruginya apa? Habis itu sudah, hidup adalah pilihan. Oke. Tergantung Mas Nano mau ngelanjutin kita bantu, nggak mau lanjutin ya terserah. Iya. Contoh Sama. rehabilitasi juga mungkin seperti ini Seperti ya, itu. ibaratnya gitu. Ya, yang pertama kita tanya tujuan hidup dulu. Oke. Kan biasanya sasarannya kan memang anak remaja yang belum akil balik ataupun yang sudah akil balik tapi barusan SMP SMA mahasiswa lah gitu Ya, ya, gampangnya kita ngomong ya. Iya. Itu kita mulai dengan pencerahannya itu adalah kamu ini hidup untuk apa sih? Apa sih tujuan hidupmu? Mau jadi tentara, Yap. mau jadi YouTuber, mau jadi apa, mau jadi apa. Kita sadarkan dulu bahwa dia hidup itu ada tujuan yang harus dicapai. Setelah itu kita tanya, yang kamu perbuat sekarang ini mencapai ke sana apa enggak? Gitu. Oke. Siap. Ya, apa namanya, kalau misalkan mencapai apa enggak dengan menggunakan narkoba ya jelas tidak gitu kan jawabannya itu. ya. Supaya dia insight, dapat pencerahan bahwa yang dilakukan ini tidak sesuai atau tidak menuju ke tujuan hidup dia. Iya. Masalahnya lagi nih. Mereka nggak punya tujuan hidup, Mas. Oke. Gitu ya. Iya. Sorry, dari mostly yang ada yang pernah direhab gitu kan ya. Ya. Kalau rehab di mana sih, Dok? Sorry. Di- Biasanya di mana? Kalau yang BNN rawat gitu. jalan di Ya. klinik kami Oke. itu gratis. Kalau yang di tempat lain, mungkin rumah sakit jiwa Menur, Ya. itu berbayar sesuai dengan tarif Pemprov karena milik Pemprov. Oke. Ada juga yang swasta punya pola tarif sendiri. Siap. Itu berbayar. Oke, tapi kalau yang di BNN sendiri yang tadi di klinik itu ya, mostly yang direhab itu rata-rata umur berapa? Maksudnya yang posisi pertama Kebanyakan sih masih muda, masih muda ya, produktif. sekolah. Ada yang sekolah, ada yang baru lulus terus nganggur gitu. Oke. Di sela-sela nganggur itu mungkin karena dia bingung ya, Dan terseret temennya. pergaulan, Lingkungan. Oke. Mostly dari mereka nggak punya tujuan hidup memang ya. Maksudnya kayak tujuannya mau jadi apa dulu aja mereka mesti bingung. Betul ya, betul. Terus akhirnya kalau misalkan udah kayak begitu, gimana tuh, Dok? Berarti susah dong mereka buat sembuh secara fungsi sosialnya. Kalau dipikir karena kita bukan yang mengalami, itu memang kayaknya susah. Kayaknya. Tapi begitu masuk ke program kita, Ya. kebanyakan mereka tuntas tuh rehabilitasinya tuntas, ya? ya. Oke. Terus enggak dengar lagi kalau dia itu ditangkap polisi itu enggak. kecuali Iya. ketika proses rehabilitasi itu dia nggak mau melepaskan teman-temannya, pergaulannya itu masih bergaul sama orang-orang Orang itu aja lagi gitu ya. Itu pengaruhnya besar. Betul. Karena kebiasaan yang buruk Ya. itu mengubah perilaku atau perbuatan baik kita.
Karena sesungguhnya yang bisa mengubah adalah ya dua, dirinya sendiri dan Tuhan pastinya. Iya, ya. betul. Oke. Tapi gini dok, maksudnya kalau misalkan udah masuk ke rehabilitasi gitu ya, ada nggak sih ukuran dari BNN gitu ya, bahwa anak ini tidak akan menggunakan lagi atau mungkin nggak tahu ada jaminan kah? Ya walaupun sebetulnya jaminannya adalah sisi internal kan dari dirinya sendiri gitu. Tapi setelah gini, maksudnya program atau mungkin cara dari BNN supaya arek iki gak ngapain maneh gitu dok misalkan. Ada atau enggak gitu? Ada. Oke. Kalau itu ada. Kita pakai ilmu psikologi. Oke. Jadi pakai ilmu psikologi. Psikologi. Ya. Ilmu psikologi ini sesuatu yang baru buat saya. Ya. Karena saya ilmunya ilmu kedokteran. Yap. Gimana kalau ilmu kedokteran, dokternya yang jadi dewa, dokternya jadi Tuhan, dokternya yang menentukan si pasien ini harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, makan ini, harus gini gitu. Ah, kalau konseling di ilmu psikologi enggak. Mereka hanya bertanya. Betul. Bertanya dan bertanya, mengulang jawaban, bertanya. Jadi kalau pertanyaan Mas Nando tadi, apakah ada jaminan? Mas Nando kalau berobat waktu sakit, dokternya ngasih jaminan apa enggak? Tidak. Ya iya itu sudah jawabannya. Aduh diskak terus sama dokter Pur ya. Kenapa? Oke, diskak terus sama dokter Pur ya kan. Enggak Iya sekak sih, kita nggak main catur kok. Tapi ini kota-kota dokter. Cuman nggak ada pion-pionnya aja gitu kan. Ya memang saya pelajari memang manusia itu istilahnya walaupun sudah dapat teori ya, teori agama lah, teori religi lah, apapun itu sebutannya. Apapun itu sebutannya. Yang penting itu bagaimana dia berbuat sesuai teori itu apa tidak gitu aja. Yes. Ya kan? Ya. Berbuat. Karena apa gunanya kalau kita ngaku ketuhanan yang Maha Esa, sholat 5 waktu, ke gereja rajin, jumatan rajin, tapi tingkah lakunya ke manusia yang lain tuh benci, kecewa, marah dan sebagainya. Apalagi orang lain tuh orang tuanya sendiri. Nah, itu yang jadi masalah. betul. Karena takutnya beberapa, apalagi anak-anak muda yang mungkin masih labil, yang dia juga masih nggak tahu tujuannya apa gitu kan. Ya betul. Itu mostly yang make mungkin itu karena ada masalah sama orang tuanya. Bukan betul mungkin lagi, pasti. Oke. Tapi apakah orang tua itu harus kita salahkan? Nggak bisa serta-merta gitu juga kan? Karena memang tidak ada fakultas ilmu suami. Nggak ada fakultas atau buku petunjuk bagaimana menjadi istri. Begitu punya anak, bagaimana parenting sebagai ayah itu bagaimana? Nggak ada textbooknya. Betul. Ibu juga gitu, ke anak nggak ada. Akhirnya yang dilakukan oleh orang tua kayak kita ini menikah gitu ya. Kita ingat dulu waktu kita punya ayah ibu, waktu kita anak, kita diapain? Ya itu yang kadang kita lakukan ke anak kita. Betul. Tanpa tahu salah atau benar. Akhirnya kejadian suami istri bertengkar, bapak ibu bertengkar, bercerai. Korbannya si anak. Si anak merasa keluarganya bukan keluarga cemara. Tahu keluarga cemara ya? Harta yang paling berharga. Itu keluarga. Akhirnya dia lari keluar mencari perlindungan. Kekosongan jiwanya di keluarga yang nggak dapat pola asuh yang benar ini. Dia cari di luar, dapat teman-teman yang senasib. Ternyata senasib dan bentuk geng. Gengnya namanya AADC. Menarik nih. Ada apa dengan cinta? Gitu. Nah, 4 orang ini kebetulan yang narkoba 1. Cewek-cewek ini, yang 3 enggak. Jadi akhirnya 1 ini bisa keselamatkan. Bayangkan kalau 3-nya narkoba, yang 1 enggak. Iya, enggak mungkin masa yang 1 enggak, pasti kan juga ngikut kan harusnya. Bukan hanya ngikut harusnya, Mas. Dipaksa. Iya, betul. Dikujer, tahu dikujer ya? Dipegangin gitu kan, diemploi. Diemploi, betul. Diemploi. Itulah korban. Tapi begitu yang namanya korban sudah masuk, dia merasakan otaknya udah berubah, Mas. Dia merasakan efeknya itu luar biasa. Yang dia nggak pernah dapatkan. Sehingga dia mulai tanya ke temannya. Aku pengen lagi seperti itu. Pertamanya gratis. Di rumah temennya. 75% laki-laki. Begitu minta yang kedua, suruh beli.
beli, bayar duit, entah duitnya dari mana, akhirnya kriminal bagaimana caranya dapat duit. Iya. Untuk bisa mendapatkan barang itu gitu kan. Emang efeknya kayak gimana sih dok? Maksudnya nyon sewu ya, kayak yang tadi dokter sebutkan gitu kan, si barang ini terus dikonsumsi sama mereka itu gitu kan ya. Emang efeknya seperti apa gitu? Sehingga adiktif ya? Ya, saya nggak bisa langsung jawab karena saya nggak pernah ngalami. Tapi analoginya adalah sampean ngerokok iku ono enake apa gak enak? Oh enak. Ya podo. Iya. Podo kayak ngono, Mas. Oke. Iya. Enak yang sebenarnya nggak bisa digambarin dengan kata-kata ya. Iya, tapi bedanya adalah otaknya rusak tadi itu, otaknya bisa hilang tadi itu. Kalau ngerokok kan nggak cuma paru-parunya tok. Iya. Oke. Siap. Akhirnya bikin adiksi itu adalah alasan yang nggak bisa diungkapi dengan kata-kata itu tadi kan. Pokoknya betul. Rasanya enak aja gitu kan. Iya. Nah ini makanya awas gitu kan, apalagi buat yang nonton yang udah punya anak juga ya. Ini mungkin bisa diawasin, apalagi anaknya udah masuk ke SMP, SMA. SMP gitu banyak gak sih dok yang? Banyak mas. Banyak juga dok? Banyak. SMP loh dok? Iya SMP, SD aja ada. Aduh. Ada tapi nggak banyak. Iya, ada. Okay, Karena apa? Karena kakaknya yang lebih tua di rumah itu pakai, maka satu rumah pakai. Kenapa? Bapak ibunya juga pakai. Gitu. Bapak ibunya bandar nih Pak. Bapak ibunya bandar ya. Iya. Dan itu betul. Ada. Oke. Tapi ada gitu toh. Banyak enggaknya saya nggak tahu, tapi ada. Itu aja. Oke, siap. Dok, ini saya mau nanya mungkin out of context ya. Kalau misalkan, karena dokter kan dokter ya, maksudnya orang medis gitu kan, backgroundnya adalah orang medis ya. Kita nanya beberapa negara itu melegalkan yang namanya medis. Nah itu dia yang saya tunggu-tunggu. Why Indonesia tidak atau belum? Saya nggak tahu. Ganja beda. Ini bukan ngomongin Ganja Pranowo loh ya dok. Oh itu lah kan. Oh iya sorry. Rambutnya putih kayak aku lah. Iya betul. Jadi ganja di Thailand itu beda varietasnya dengan yang di Indonesia. Pernah dengar jambu Bangkok? Tidak. Pernah dengar ayam Bangkok? Ayam ya. Durian montong? Ya. Semua yang dari Thailand? Ya. Itu beda nggak dengan yang produksi di Indonesia? Contoh durian nih, durian. Di sini ponggenya gede, dagingnya tipis. Ya. Tapi yang montong, ponggenya cilik. Ya, dagingnya tebel ya. Itu rekayasa genetika. Oke. Ya. Di Thailand itu juga direkayasa. Bagaimana caranya supaya zatnya yang THC tetrahydrocannabinol itu di Aceh 18%, di Thailand 0,2%. Jadi beda. Tanamannya pun beda. Kalau di Aceh itu kutilang. Kurus tinggi langsing. Siap. Ya. Wajah tinggi gitu ya. Kalau di Thailand pendek. Bantet ya. Bantet. Iya. Oh, presiden ya. Jangan ngomong. Jangan ngomong itu. Dia. Intinya adalah ada perbedaan itu. Ada beda. Di apa sana hubungannya, Dok? Ya. Apa hubungannya? Maksudnya? Kalau yang 0,2% THC tadi itu dikonsumsi di rokok itu nggak sampai adiksi. Karena zat yang menyebabkan adiksi itu THC itu. Justru malah di Thailand itu diperbanyaknya yang untuk herbal, untuk penyembuhan. Di Thailand yang CBD, cannabidiol namanya. Itu zatnya banyak. Makanya dilegalkan enggak masalah asal milik Thailand. Tapi Thailand udah ngomong nggak akan di luar, nggak akan diekspor ke luar negeri. Walaupun di belakang kita nggak tahu sebetulnya ya. Itu sih yang saya dengar gitu. Tapi kalau di Indonesia karena memang THC-nya 18%. Besar, 18%. Kenapa kita nggak bisa di 0,2? Atau sebetulnya yang kita punya tinggal di rekayasa genetika aja bisa kan sebetulnya? Di sini di Indonesia penelitian itu sangat terbatas karena biayanya sangat mahal banget kalau pengen rekayasa genetika. Oke. Beside secara SDM-nya mungkin belum siap atau gimana dong? Nggak tahu. Niatnya juga belum ada, ditunjang sama dananya juga belum ada. Dananya juga belum ada ya betul. Riset seperti itu ujinya selangit itu. Iya. Ya karena kita menyadari bahwa Raja Thailand itu adalah raja paling kaya ya. Maksudnya raja ya, kita bilangnya konteksnya raja. Bahkan Buckingham aja kalah kalau nggak salah dari sisi kekayaannya.
That's why mungkin Thailand juga salah satunya secara ininya risetnya mungkin lebih gampang ya karena dananya yang ngucur terus mungkin ya dok ya. Iya betul. Iya. Jadi kalau saya ke Thailand itu paling suka karena buah-buahan selalu ada dan tidak tergantung musim. Yes, betul. Ya karena itu tadi. Iya. Rekayasa itu tadi. Karena RG itu tadi Iya, ya. Rekayasa tadi genetikanya itu. Karena bisa muncul aja kapan aja tanpa musim-musiman gitu kan ya. Udah kayak kawin aja di sana ya dok. Wah itu saya nggak komen ya. Oke. Tapi gini, Dok Pur ya. Maksudnya gini, yang saya tanyakan lagi itu adalah kita balik lagi ke yang namanya rehabilitasi. Ya. Sebetulnya kalau ngomongin tentang rehabilitasi sendiri di Indonesia untuk para penyalahguna narkoba itu ada dari tahun berapa? Apakah semenjak adanya BNN berdiri atau sebelum itu udah ada dok? Sebetulnya. Kalau sejarahnya sih sebelum saya lahir saya nggak tahu. Iya, jangan sebelum waktu dokter lahir sih, nggak usah juga sih dok itu maksudnya. Saya cuma inget aja jenis narkoba ketika zaman saya SMA itu jenis putau yang disuntikkan. Oke. Terus rehabilitasinya waktu itu saya kurang tahu karena masih SMA. Tapi yang jelas sekarang ini narkoba suntik putaunya itu juga tidak beredar karena mungkin mahal. Nah programnya waktu itu yang menggagas untuk para pecandu putau supaya dia bisa hidup normal atau istilahnya bisa tetap beraktivitas itu Kementerian Kesehatan. Tempat saya berdinas dulu di Dinkes. Itu ada program harm reduction atau harm reduction itu bahasa Maduranya apa ya? Indonesianya aja loh dok. Mengurangi dampak. Dampak dari pemakaian jarum suntik. Yaitu program harm reduction HIV/AIDS. Karena HIV/AIDS waktu itu ditularkan lewat jarum juga selain dari hubungan seksual. Sehingga program Kemenkes waktu itu adalah mengganti putaunya menjadi metadon. Metadon. Ya, dan itu metadon itu bentuknya cairan sehari sehari. Tiap hari datang ke rumah sakit atau puskesmas untuk minum metadonnya yang disediakan oleh pemerintah lewat rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk, tidak semua. Metadon itu buat apa dok? Metadon itu buat apa? Substitusi pengganti putau yang disuntikkan. Supaya mereka tidak withdrawal, supaya mereka tidak withdrawal itu putus sat, namanya sakau, sakit akibat putau itu mereka nggak ngalami. Karena sakitnya luar biasa. Nah begitu saya sekarang ini di BNN, ternyata mereka itu masih program metadon, tapi putaunya sudah nggak ada. Nah zaman sekarang ini hanya 3 ini yang terkenal. Sabu dan ini stimulan itu kayak kita minum kopi supaya melek, itu kan stimulan istilahnya. Jadi mereka pakai sabu atau ekstrak. Fungsinya adalah supaya mereka tidak ngantuk, kuat 3 hari 3 malam mencicil kuat. Siap. Gitu. Kalau ganja baliknya memang. Betul. Langsung mereka tenang gitu. Calm. Jadi calm. Dari yang banyak rehab gitu kan ya, maksudnya dari yang ada di BNN, terutama di BNNP dok, itu mostly dari mereka itu yang paling banyak kena apa dok? Itu tadi ya? Misalkan dari sabu ekstrak, yang paling gampang direhab itu yang mana dok? Itu lebih gampang karena secara farmasi psikotropika. Karena farmasi psikotropika maksudnya gimana tuh? Jadi ada jenis narkotika yang asli itu kayak heroin, morfin, ganja. Tuh. Karena narkotika itu kan asalnya dari narkose yang menenangkan. Nah, itu farmasinya psikotropika. Psikotropika ini efeknya nggak sehebat narkotika, tetapi karena efeknya ke halusinogen tadi itu mirip ganja, terus juga pemakaiannya meluas dan efeknya ini jadi nggak karu-karuan, dimasukkanlah di undang-undang
narkotika nomor 35 tahun 2009 sebagai narkotika golongan 1 yang tidak bisa dipakai kecuali penelitian dan ilmu pengetahuan. Pakai pengobatan aja nggak boleh. Kalau golongan 2 boleh, itu morfin golongan 2 untuk pelayanan kesehatan sebagai pilihan terakhir bagi orang-orang yang kena kanker terminal. Maksudnya terminal, kayak nanti tinggal nunggu titik gitu loh. Kalau koma titik ngetem gitu. Kalau golongan 3 masih bisa dipakai untuk pengobatan. Dulu ada turunannya obat batuk itu, turunannya morfin masih ada, doferi, kodein itu termasuk golongan 3. Dan itu masih nggak apa-apa sebetulnya ya. Tapi resep dokter ya, tetap. Tapi di undang-undang boleh. Kalau golongan 1 itu nanti nggak bisa, harus tidak boleh untuk alasan kesehatan, tidak boleh untuk alasan macam-macam, hanya untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Tapi emang waktu itu gini sih dok, maksudnya kayak oke lah, ganja kan masuk di golongan 1 ya. Cuman saya tuh pernah lihat, tapi saya lupa tahun berapa. Cuman pernah viral juga kan di sosial media waktu itu, yang katanya istrinya itu bisa sembuh, tapi dengan pengobatannya adalah dengan menggunakan ganja. Itu bukan pengobatan ganja di rokok, bukan. Itu minyak. Asalnya dari luar negeri. Jadi sudah berasal yang CBD saya ngomong tadi itu tinggi. Oke. Jadi bukan yang dimasukin ke dalam ke dalam berupa rokok ganja. Dikeringkan itu enggak. Itu minyak itu. Oke. Dan sudah bermerek. Sama kayak morfin. Oke. Morfin itu tanamannya apa jenenge ya? Tanamannya kan yang ada getahnya itu kan, yang bunganya gini kan. Tapi yang boleh untuk pengobatan kan morfinnya. Sama, ganja juga tanamannya. Yang boleh untuk pengobatan ya CBD-nya. CBD-nya betul. Gitu. Oke. Sedangkan waktu itu mungkin maksud dia salah tangkap mungkin pemahamannya mungkin yang masih belum dapat ya. Atau gimana tuh dok? Ya karena ada organisasi yang berusaha ke GN itu. Ya betul. Tapi kalau dari kacamata dokter sendiri, bukan ngomongin organisasinya, tapi ada isu ini gitu kan ya, maksudnya yang ada isu pelegalan di Indonesia lepas dari yang tadi namanya pendanaan dan sebagainya gitu kan ya, untuk research worth atau enggak sih sebetulnya kalau menurut dokter ya? Kalau bagi saya sih worth it asal tidak disalahgunakan. Balik lagi sebetulnya kan prinsipnya. Cuma tanamannya juga harus diteliti, yang kayak di Thailand tadi. Bisa dipakai minyaknya untuk pengobatan herbal. Sudah berupa minyak, itu worth it kalau bagi saya, karena tetap tanaman kan, bukan sintetis. Oke. Iya, sintetis ya. Orang-orang nyebutnya sinte kalau asal ya. Sinte. Oke. Saya aja sekarang kalau praktek terus ngobatin masnya misalnya. Obat kimia gitu, saya agak merasa bersalah. Karena begitu kimia masuk ke tubuh kita, organ tubuh kita bereaksi. Dan itu menyebabkan kerusakan kalau diminum terus-menerus obat kimia itu. Tapi kalau misalkan tidak ya mau gimana lagi kan gitu ibaratnya gitu ya dok. Ya cari yang alami cari yang tradisional. Oke. Cuma masalahnya tradisional itu murah karena belum diuji klinis. Masih sebatas uji empiris atau uji preklinis atau uji ke binatang. Kalau uji ke manusia itu kan mahal. Dan harus beda 10 tahun. Oke. Vaksin COVID itu baru tahap ketiga, belum tahap keempat. Butuh waktu 10 tahun. Divaksin tahun berapa? 2020? Nanti 2030 akan ada surveillance tentang vaksin yang kamu pakai. Begitu. Masih hidup kah? Iya. Sakit kah? Udah meninggal kah? Itu nanti dicatat. Itulah hasil uji klinis dari vaksin pabrik dari A, B, C, D, E, F, G. Oke. Balik lagi ke pengguna atau penyalahguna narkoba. Tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan gitu kan ya. Berarti memang tidak ada obat yang bisa untuk memulihkan itu sekarang. Nanti kalau penelitian terus ketemu revolusioner di bidang medis ada, itu bisa mas, otaknya balik lagi bisa. Itu maksudnya hilang itu yang beneran mengecilkah begitu atau kayak gimana sih dok? Hilang, literally hilang gitu atau?
pernah makan otak sapi di rumah makan Padang? Oke. Mulus toh, putih. Iya. Nah, kalau hilang itu complong. Oke. Kalau di otopsi. Iya. Lobang-lobang gitu ya. Lobang-lobang Oke, berarti gitu. ya. Oke, serem sih. Dan makanya buat kamu nih teman-teman yang mungkin ada keluarganya gitu kan, mungkin ada tetangganya juga gitu kan. Nah, iso dielingno lah ya. Ya. Mumpung belum betul. gitu kan. Dan yang paling penting adalah nggak usah kemana-mana, langsung aja ke BNN bisa kali, karena BNNP Jawa Timur di sini juga punya klinik sebetulnya. Ya, Ya atau kan? yang ringan, rawat jalan. Ya. Kalau datang ke kami sudah sedang atau berat, Ya. kita nanti minta persetujuan keluarga untuk kami rujuk ke pusat-pusat yang bisa rawat inap. Oke. Yang gratis memang jauh, di Bogor, Oh iya betul. di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido, Cigombong, Bogor. Ya. Gratis di sana, mau nginep 3 bulan, 6 bulan, Oke. setahun. Tuh. Tapi kalau misalkan di BNN sendiri masih belum bisa rawat inap gitu kan ya. Di kami. Ya, di BNN masih belum bisa, tapi harus berkolaborasi dengan pihak yang lain ya. Ya, pihak lain. Termasuk di dan Rumah Sakit Jiwa berbayar. Menur gitu ya. Ya, itu berbayar. Oke. Dok, ini mungkin untuk nakut-nakutin. Buat nakut-nakutin. Tadi dokter sempat bilang gitu kan, kalau ternyata kalau yang diserang itu kan sebetulnya ketika penyalahgunaan narkoba itu di otak. Ya. Salah-salah sampai mentok gitu kan, bisa yang namanya menyebabkan Gangguan jiwa. Itu emang begitu, Dok? Iya, memang. Oke. Memang gitu. Gimana penjelasannya? Maksudnya ketika akhirnya otak kita yang diserang, and then sampai akhirnya di gangguan jiwa gitu. Awalnya memang masih ringan gangguan jiwanya, Ya. sehingga dia pakai. Mungkin gangguan jiwa ringan itu semacam cemas, khawatir, berlebihan. Itu udah masuk gangguan jiwa, Dok? Ringan, gangguan jiwa Ringan, ringan. Ya. oke. Stres itu gangguan jiwa ringan. Oh. Tanda gangguan jiwa ringan apa? Tanda gangguan jiwa Susah ringan. tidur. Siapa di sini yang susah tidur? Ini Dok. Ini susah Itu nih. gangguan jiwa ringan. Kalau overthinking gara-gara pacarnya gimana, Dok? Biasanya keserangnya itu kalau nggak tekanan darahnya rendah, sini sakit, atau asam lambung, mikir, stres itu gangguan jiwa ringan. Oke. Itu termasuk ya? Iya, termasuk. Oke, siap, Dok. Akhirnya juga ketika keluarganya broken home tadi, dia keluar cari nyaman gitu, ketemu dengan teman-teman yang senasib. Kalau senasibnya baik, olahraga bareng, ayo itu bagus. Ya. Tapi kalau ternyata dia pakai gerombolannya pakai juga, wah sudah mulailah. Ya. Otaknya sudah mulai gangguan. Ciri-ciri otak yang gangguan kan gampang toh. Diajak ngobrol kadang dia nggak konsen kan. Ya. Pandangan matanya juga ketika kita ngobrol kan kadang-kadang melamun toh. Iya. Bengong gitu ya. Aha. Jadi namanya kalau laki kita ganti Joko Sembung. Joko sembuh. Joko Walas. Diajak ngomong gak nyambung, blas. Hai. Oke. Siap ya. Joko Jadi yang sembuh. sedang saya cari ini adalah bagaimana caranya otak itu bisa kembali. Ada, lagi diteliti tapi. Oke. Namanya stem cell. Oh ya, stem cell ya, pernah dengar juga sih. Pabrik sel, Aha. sel induk, sel punca. Ya. Itu kalau penelitian nanti 5 tahun 10 tahun lagi murah, bisa nanti Ya. pakai terapi itu. Pakai terapi itu ya. Tapi ya itu tadi, maksudnya secara biaya juga masih mahal juga untuk researchnya. Tapi Sekarang masih ini mahal. udah berjalan juga gitu kan ya? Udah jalan tapi masih mahal. Masih mahal juga. Oke, siap. Nanti yang murah hubungi saya aja. Iya, langsung aja bersama Dr. Pur, luar biasa ya, di BNNP Jawa Timur ya. Ya, betul. Oke. Buat para penyalahguna yang mungkin ada nggak sih yang mungkin masih ngerasa malu-malu gitu kan, ada nggak sih? Udah dateng nih, tapi kayak yang dia nggak berani ngaku gitu. Bentar Mas, Ah. ada nggak pasien gangguan jiwa yang datang dengan sendirinya ke rumah sakit jiwa terus ngomong, dok saya ini gangguan jiwa, tolong saya diobati. Tapi kan ada yang suka rela, Dok, datang. Nggak ada sendirian, nggak ada, diantar dia. Diantar, iya, oke. Iya diantar, Oke. diantar keluarga. Nah keluarga tolong kalau diantar atau minta tolong orang, hati-hati ya. Kalau ke BNN mending keluarganya datang sendiri supaya dia nggak diperas oleh oknum yang yang nganter tapi sebetulnya minta sesuatu. Ada ya oknum kayak gitu, Dok. Nah terus jangan lapor ke yang berwajib, Oke. lapornya ke BNN. Biarin aja. Ya. Karena kalau lapor itu dijamin undang-undang, tidak dituntut Oke. pidana. Oke. Tapi kalau Ya. lapor ke
yang berwajib. Ya prosesnya proses hukum. Siap. Beda penanganannya. Orangnya beda gitu kan ya. Kamu bisa kena yang namanya pidana, Ya. bisa di penjarakan. Ya. Kamu tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Karena gitu di kan. kantor itu ada yang nganter ini yang nangkep. Yang nganterin nangkep, oke. Nah, akhirnya kita proses namanya tim asesmen terpadu. Oke. Tuh. Yang nganter ini ya berarti ya. Ya, penyidik Oke. dari Polres atau dari Polsek gitu. Oke. Oh, berarti memang intinya adalah yang datang ke situ salah satunya juga dirujuk dari kepolisian juga ya, berarti ada ya? Ya, minta permohonan asesmen terpadu. Oke. Asesmen terpadu itu ada tim medisnya sendiri, tim hukumnya sendiri. Siap. Kalau tim medis bisa psikolog klinis dan dokter, Ya. atau tim hukumnya ini dari kejaksaan dan dari penyidik, bisa dari Polda Ya. atau dari BNN. Oke. Kalau anak-anak di bawah umur kita panggil Balai Pemasyarakatan, Oke. Bapas. Oke, Bapas Untuk ya. mengasesmen juga anak yang di bawah usia Siap. umur 18 tahun. Oke, kemudian untuk BNN setelah dari rehabilitasi langkah selanjutnya biar berkesinambungan ya dok ya, maksudnya ada nggak sih langkah selanjutnya yang dilakukan setelah rehab gitu kan? Pasca rehab. Pasca rehab. Pasca rehab ini ada beberapa macam. Oke. Kalau dia itu hanya ketergantungan pemakaian narkoba, kita kasih program namanya relapse prevention, pencegahan kambuh. Pencegahan kambuh ini kita ajari cara-caranya bagaimana dia menghadapi orang yang ngajak dia. Yang kedua, masalah produktivitas. Oke. Orang yang direhab itu kadang nggak kerja. Yang tadinya kerja nggak kerja. Ya. Tadinya bisa kerja bagus, jadinya pekerjaannya harus yang sepele-sepele. Kita beri keterampilan. Kita kerjasama dengan beberapa mungkin UMKM dan lain sebagainya. Tapi yang ringan-ringan karena sudah otaknya sudah ya ibaratnya dalam tanda kutip. Keterampilannya mungkin paling gampang nyampur kopi jadi barista. Nyuci motor tinggal semprot Ya, betul. gitu ya. Betul. Jadi keterampilan-keterampilan yang gampang-gampang. Oke. Yang ketiga, berfungsi sosial. Nah, berfungsi sosial inilah yang masyarakat kita belum familiar. Oke. Kayak gimana tuh dok? Kalau di luar negeri, Ya. itu orang pulang dari lembaga rehab, orang satu desanya nyambut dia sebagai pahlawan yang berani jujur, berani berhenti, berani rehab, dan diterima oleh masyarakat itu. Oke. Kalau di Indonesia kan masih ada stigma-stigma. Oke. Gitu. Oh, di luar negeri itu sampai kayak gitu ya dok? Iya, sampai saat gitu. Jadi rasa Diapresiasi kejujurannya, kejujurannya. keberaniannya Betul, gitu ya. betul. Indonesia. sorry. Masuk perasaan. Iya. Diedit aja, diedit. Iya. Dikit aja ya. Oke. Oh, sampai segitunya ya. Ya. Harusnya di sini juga begitu sih, Dok. Gimana Ayo. bisa ngubah culture-nya? Apakah bisa dimulai dari BNN gitu? Ya dari masing-masing kita lah. Ya, oke. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari sekarang. Ya. Apalagi itu? Fotonya motivator itu kan. Iya, betul. Maksudnya ya itulah, mungkin bisa. Maksudnya di Indonesia ini juga diadakan yang seperti itu ketika orang yang after rehab ya udah ngalamin yang namanya rehab gitu kan, waktu kembali ke rumah atau ke tempatnya gitu kan, mungkin bisa diberikan diapresiasi yang kayak begitu mungkin. Malah ada yang lebih baik Mas dia. Iya. Jadi konselor dia. Si mantan Iya, ini. jadi konselor ada. Iya. Cuma memang harus diawasi. Oke. Berdua. Iya. Jadi Betul. walaupun dia sudah jadi konselor, tetap dia manusia. Kayak saya tadi kan. Yes. Walaupun saya dokter, tapi saya kan tetap manusia. Iya betul. Yang ada salah dan lupa pastinya Nah, gitu kan. bagaimana caranya kita jalan keluarnya? Bagaimana kalau kita nggak ada masalah? Tahu nggak Mas? Caranya gimana supaya kita ini manusia ini, siapapun dia ini kalau ada masalah itu tahu jalan keluarnya. Oke. Itu yang penting harus diajarkan. Mas Nano tahu nggak? Nah, apa tuh, Dok? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. 6 huruf. 6 huruf. Ya, 6 huruf. Oke. Jalan keluar ketika kita punya masalah adalah 6 huruf. Huruf depan B. Aku kira S tadi ya. B. Tahu, Dok. Apa? Beribadah. 6. 6 ya. Beribadah. Aduh, kebanyakan ya. Berdoa. 6 kan. Kalau tanda Tapi- petiknya nggak dihitung 6 tuh. Tapi itu kan agama. Iya betul. Ini yang lebih general yang lebih berarti. general itu adalah Belajar. Itu 7 7 itu. huruf. Oke. Ada yang bisa bantu nggak teman-teman di sini ya? 6 untuk mengatasi apa tadi, Dok? ya Solusi. untuk solusi atas masalah yang kita temui. Oke, depannya Secara B. general depannya B. Siap. Huruf terakhir A.
Ini kayak TTS gini ya, TTS Cak Lontong nih. Bahaya. Oh bahagia. 7. Itu 7 lah. iya 7. Itu output dong, kalau bahagia kan output ya. Kenapa saya olor-olor gini? Iya karena dokter juga mikir. Enggak lah, enggak mikir oke. lah. Karena ini sangat penting. Yes. Dan sangat penting ini harus tertanam betul di Mas Nano, di teman-teman yang ada di sini. Oke. Terutama yang masih milenial gitu ya. Ini Gen Z nih dok. Iya, Gen Z ini kalau ada masalah Ya. jangan kayak strawberry. Apa tuh? Strawberry itu indah dilihat, tapi kalau jatuh hancur. Iya itu. Kayak kemarin ada yang Dengerin ya Gen ada Z yang ya. PD itu kan? Iya betul. Gitu. Iya. Eman ya dok ya. Maksudnya mereka tuh kayak ya dari luar beautiful gitu kan. Beautiful. Yes. Tapi broke inside. Enggak lah kayak gitu nggak Karena gitu ya. karena mereka nggak menghadapi, nggak ada masalah nggak dihadapi, ada masalah nggak dihadapi. Cara Menghindar. ngadapinya gimana? Ya ini mau saya kasih Ini tahu nih. ya. B A. Oke. B belakangnya A, 6 huruf. tengahnya C. Baca. 4 lah. Aja 3 dok. Baca. Halo Mbak Virus. Oke terus gimana? Bicara. Allahu Akbar. Sesimpel itu ternyata ya. Jadi bicara ini itu merupakan hal yang tabu bagi laki-laki. Oleh sebab itu 75% pecandu ini laki-laki. Karena kalau ada masalah nggak mau ngomong, nggak mau bicara. Iya. Pendem. Sorry, Ngomong- mendem ini bukan maksudnya mabok, tapi Bukan. dipendem di dipendam. hati. Ya. Ya, didiamkan. Didiamkan. Begitu ketemu di warkop, Baru tuh. kita ketemu di warkop nih. Iya. Ada kopi gitu ya. Iya. Mas Nano cerita, habis dimarahin orang tuanya. Ya. Saya juga habis dimarahin orang tuanya. Podo iki. Podo iki. Ya. Stos. Tos nih. Kita punya penderitaan yang sama, Dok. Itulah akhirnya jadi geng. Tuh. Jadi bicara itu sebetulnya yang suka bicara kan perempuan ya. Mohon Cewek. maaf nih, Ceriwis sama perempuan kriwis nih. ya kan. Mereka jarang melarikan diri dari kenyataan dengan seperti itu. Kenapa? Kalau sedih nangis. Oh iya, betul. Kalau senang, wah teriak-teriak gini. Terus ekspresif ya, lebih ekspresif. Ekspresif. Ya. Terus mereka suka curcol, Ya tuh. curhat. Jadi jiwanya lebih sehat. Oke. Kenapa? Karena nangisnya ngiris berambang. Iya. Tahu berambang ya? Tak bawang ya kan. Bawang. Iya. Sama nangis mencurahkan perasaan. Itu komponen air mata. Iya. Yang satu air mata buaya. Iya. Bukan ya? bukan Buaya. dong, bukan. Yang dengan perasaan sedih itu ada kristalnya. Oke. Yang ngiris bawang itu bening air tok. Nah, kristal ini di laki-laki nggak Ya. dikeluarkan dengan menangis, Akhirnya ngantem jadi- jeru, Sakit di dalam. Bahaya tuh. hipertensi, Ya, Oke. Susah tidur. Oke. asam lambung, Ah. tekanan darah rendah. Makanya lagunya laki-laki Al dulu tuh betul ya. Aku juga bisa nangis. Boleh aja sebenarnya cowok gitu kan ya. Boleh. Terus gimana caranya gitu kan, mungkin karena dokter ya. Gimana caranya dok untuk si cowok ini gitu kan ya. Mungkin nggak nangis, tapi buat ngeluarin kristal itu gimana caranya tuh? Ada beberapa sport olahraga Oke. yang memicu adrenalin. Oke, siap. Itu boleh, Ya. asal jangan nyerempet bahaya sampai terjadi yang kita lihat lagi viral, orangnya jatuh. Kan? Iya. Janganlah, bicara aja, Iya, bicara iya, atau bicara aja. lampiaskan Yes. dengan berkata-kata kepada orang yang dipercaya, Ya. atau ditulis, Ya. atau melukis, Ya. atau menggambar, atau membuat buku harian. Ya Pokoknya kita lari ke hobi aja gitu berarti maksudnya. betul, tapi hobi yang Positif benar. ya. Iya. Ya kalau hobi pasti positif, Dok. Kalau negatif kan kriminal namanya, bukan hobi dong itu. Iya kan? Oke. Oke. Oke lagi. Oke. Berarti cowok-cowok nih hati-hati ya. Cowok-cowok tolong bisa lebih speak up lagi. Ya, betul. Bisa lebih bicara lagi, bisa lebih gak usah isin lah. Memang harus milih sih. Jangan ke istri orang. Itu adrenalin loh, Dok. Iya, tapi bahaya. Bahaya kedemenan deh dok ya. Bahaya kedemenan betul ya. Langsung aja bicara. Tapi nggak tahu kalau di BNN sendiri di luar rehab lah ya. Mungkin ada nggak sih konseling di situ dok yang bisa datang secara aku pengen cerita dok ini dok, bisa nggak gitu? Biasanya sih nggak ada. Ada ya. Ya bisa langsung ke tempat yang lain aja lah. Sekarang udah banyak kok psikolog yang praktek di rumah sakit, udah banyak. Iya betul. Ya, atau mungkin ya bisa cerita ke teman lah paling enggak gitu kan, teman dulu. Yang mungkin lebih positif mungkin
memang saran saya ke profesional. Profesional aja ya. Karena rahasianya di keep, Oke. nggak ngember. Oke. Kalau temen nanti ngember jadi masalah, apalagi Iya, ngember iya. di podcast. Kayak si siapa itu? Iya betul. Viral, jadi macam-macam. Jadi macam-macam ya. Iya. Ternyata cepu ternyata. Sorry ya. Oke, jadi Edit, edit. Oke. Mendingan ke profesional aja. Iya. Ya, pokoknya intinya adalah mau cewek mau cowok gitu kan semuanya kalau bisa solusinya cuma 6 yaitu 6 huruf ya. BA. Bicara aja. Atau kalau misalkan emang wis gak duwe mau ke profesional gitu kan. Ada Tuhan. Wih. Memang lebih baik ke Tuhan. Iya betul. Karena Tuhan itu mampu menampung keluhan orang sak dunia. Iya betul. Ya. Kalau manusia kan Terbatas. dan ada berita juga sih. Angka bunuh diri terbanyak di dokter adalah dokter spesialis jiwa Oke. dan psikolog. Oke. Karena dia menampung sampah, Yes. TPS, Aha. tempat Sedangkan- pembuangan akhirnya Iya. nggak ke Tuhan dia. Oke. Jadi akhirnya stres sendiri. Stres sendiri. Profesional itu. Nah itu dia ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan memang lagi ngerasa kayak gimana larinya jangan ke narkoba dulu, nggak usah. Ya. Jangan gitu kan ya. Mendingan jangan. dibicarain dulu semuanya ya. Apalagi yang cowok-cowok. Oke dok. Terakhir mungkin buat Dokter Pur gitu kan ya. Ngomongin tentang yang namanya rehab dari BNN gitu kan ya. Sebetulnya kalau misalkan dokter pengennya adalah isok gak usah ono rehab ya. Sebetulnya gitu kan sih dok. Ada beberapa memang yang tanpa rehab berhenti. Iya kan? Ada. Yang mungkin masih belum make deh gitu kan ya. Jangan belum Ya, yang bersih aja. ya yang bersih aja. Apa tuh dok? Ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang masih bersih nih? Kalau bisa tetap bersih terus gitu kan? Ya jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kepo. Aha. Jangan. Terkait sama lingkungan tadi dok? Ya pilih-pilihlah pergaulan yang baik, karena pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan kita yang sudah baik, yang sudah biasa beragama, religi. Jangan sampai keseret ke hal-hal yang hanya untuk memuaskan jiwa, memuaskan perasaan yang pengen nyaman Ya. gitu. Yang sudah berhobi. Nah, teruskan hobi yang positif. Yes, betul sekali. Dan yang pasti yang sekarang sudah kena, yang sudah terlanjur nyon sewu ya. Ya, Monggo bisa langsung datang aja ke rehab. Mungkin bukan kamu, tapi mungkin adalah adikmu, saudaramu, teman-temanmu, orang terdekatmu gitu kan ya. Kalau bisa jangan dibawa ke ranah hukum dulu, Ya, kepolisian jangan. dulu. Mendingan langsung ke BNN aja ya dok ya. ya betul. Biar bisa langsung masuk ke rehab. Nanti juga bakal dikasih arahan-arahan karena BNN sendiri juga ada yang namanya pemberdayaan juga ya dok ya. Ada pencegahan, ada pemberdayaan masyarakat, ada. Siap. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dok? Mungkin tadi saya ada yang kurang gitu mungkin ya. Sebetulnya Mas Nano ini tidak ada yang kurang dia. Iya. Karena nano-nano. Rame dong rasanya. Siap. Rame rasanya, ada manis, asin, Asem. gurih, asam. Jadi rehabilitasi ini merupakan suatu upaya, Ya. serangkaian upaya. Jadi upayanya ini bukan hanya satu sisi dari psikolog, tapi juga mungkin dari sisi religius, dari sisi sosial. Oke. Rehab ini menyangkut juga ke keluarga, Yap. ke masyarakat, ke pemerintah lewat BNN. Jadi kita harus berani lapor ya, berani lapor, tidak dituntut pidana. Itu Ya. ada Undang-Undang 35 tahun 2009 Yes. dan Dan itu sah ya? sah, berani Aha. lapor itu sah ke BWL atau ke BNN Yap. supaya tidak dituntut pidana. Siap. Oke. Itu Cukup aja sih. Dok? Iya. Oke, baik. Ya, sekali lagi terima kasih buat kamu juga Sobat Sangar ya, Sobat Sangar yang udah mantengin video yang satu ini juga barengan sama Dokter Pur. Kita ngebahas tentang yang namanya rehabilitasi. Pantengin video-video yang lain juga karena kita juga banyak pesan-pesan yang disampaikan sama teman-teman BNN pastinya Ya. ya, dari BNNP Jawa Timur. Oke. Terakhir mungkin Prof sama kayak siapa namanya? Pak Damar Pak tadi. Damar tadi ya. Apa tadi? Jatim Sangar. Jatim Sangar sadar ngelawan narkoba merdeka. Nah, itu dia. Yuk kita bareng-bareng ya, Ya. Dok ya. Oke, hitungan ketiga, Dok ya.
Siap. 1, 2, 3. Jatim Jatim Sangar sadar ngelawan narkoba. Salah. Ulang. Apa Sadar sama ngelawan narkoba. Kira apa sama Aku tadi sadar ngelawan merdeka. Salah. Ulang ya. Oke, diulang. 1, 2, 3. Jatim Sangar sadar ngelawan narkoba. Merdeka. Sampai ketemu lagi di podcast Nano Narko berikutnya. Nano BNN bagian nanya-nanya pamit dan juga Dokter Pur bagian jawab juga pamit. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Terima kasih Sampai atas jumpa lagi. informasinya. Sehat-sehat ya, Dok ya. Sampai ketemu, Sobat Sangar. Love you.